Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang koloid. Perkenalkan, nama saya Gania Zatur Rahma. Nama saya Dwi Maharani. Dan nama saya Safada Viola. Nama saya Robi Almatin. Nama saya Iksan Gifari. Enjoy watching our video. Let's go! Pertama-tama kita akan membahas tentang koloid. Tapi sebelum membahas tentang sistem koloid, kita masuk ke dispersi terlebih dahulu. Apa itu sistem dispersi? Sistem dispersi adalah larutan atau campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan adanya zat terlarut atau fase terdispersi dan zat pelarut atau medium pendispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi 3, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Sebelum itu, apa sih beda ketiganya? Menurut Kompas.com, larutan adalah sistem dispersi yang partikel-partikel zat terdispersi dan partikel medium pendispersinya tidak dapat dibedakan, bahkan jika menggunakan mikroskop ultra. Lalu suspensi adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel terdispersi yang relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Dan yang terakhir, koloid adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi dalam fase lain yang disebut medium. Agar lebih jelas, simak video berikut. Kita ambil contoh. Kita gunakan pasir, gula, dan susu sebagai zat yang terlarut. Kita masukkan 3 hal tersebut ke gelas yang berbeda, lalu diisi dengan air yang bertugas sebagai zat terlarut, lalu diaduk. Yang pertama, larutan air pasir adalah contoh dari suspensi. Di sini, kita bisa melihat jelas secara langsung perbedaan pasir dan air setelah diaduk. Kelihatan kan ada keruh-keruhnya gitu? Akan ada batas antara fase terdispersi yaitu pasir dan fase medium perdispersi yaitu air. Karena terjadinya pengendapan, suspensi terjadi jika fase terdispersi yaitu partikelnya memiliki ukuran 100 nanometer. 2 adalah air gula. Kebalikan dari larutan air pasir, larutan air gula adalah contoh dari dispersi halus atau larutan. Fase terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter di bawah 1 nanometer. Kecil banget kan? Larutan ini tidak bisa dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Lalu, yang terakhir ada susu. Larutan air susu termasuk dalam kelompok yang menjadi topik utama yang akan kita ulas, yaitu koloid. Dispersi koloid jika dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen, namun jika dilihat secara mikroskopis bahwa akan terlihat partikel-partikel terpisah atau heterogen. Diameter ukuran fase terdispersi pada koloid ada di antara 1 sampai 100 nanometer. Tanda-tanda untuk koloid adalah larutan itu selalu keruh namun tidak ada pengendapan pada larutan itu sehingga tidak bisa disaring. Bila disimpulkan, berikut adalah beda dari ketiganya. Disimpulkan jika koloid berada di antara larutan dan suspensi. Dibilang larutannya enggak, dibilang suspensi juga enggak. Jika didefinisikan, koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih di mana fase terdispersi berukuran 1-100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Contoh dari koloid selain susu adalah saus, tinta, spons, cat, santan, styrofoam, dan masih banyak lagi. Loh, kok bisa spons dan saus termasuk dalam koloid? Kan spons padat sedangkan saus cair. Kok dua-duanya bisa disebut sebagai koloid? Keduanya termasuk koloid, namun mereka berdua memiliki perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Dari perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid dibagi menjadi 8 jenis. Semua jenis koloid memiliki sifat yang khas, diantaranya yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contoh efek Tyndall
pada kehidupan sehari-hari adalah langit berwarna biru di siang hari atau jingga di sore hari, karena penghamburan cahaya matahari oleh awan. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag pada partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak Brown terjadi karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan molekul medium pendispersinya. Sifat yang ketiga adalah absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Peristiwa absorpsi disebabkan gaya tarik molekul pada permukaan zat lain. Contohnya, penjernihan air keruh dengan tawas. Di dalam air, tawas terhidrolisis menjadi koloid dan mampu mengabsorpsi kotoran dalam air. Sifat yang keempat adalah koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa di mana partikel-partikel koloid mengalami pengendapan sehingga fase terdispersi dan medium pendispersinya terpisah. Hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel-partikel koloid agar tetap tersebar dalam medium pendispersinya menyebabkan terjadinya koagulasi. Ada 3 jenis koagulasi, yaitu yang pertama koagulasi mekanis. Koagulasi mekanis adalah penggumpalan koloid melalui pemanasan, pengadukan, dan pendinginan. Proses ini mengurangi jumlah air atau ion di sekeliling koloid sehingga koloid akan mengendap. Contohnya adalah agar yang merupakan koloid akan menggumpal jika dipanaskan air. Yang kedua, koagulasi fisis adalah pengumpulan koloid melalui pengikatan oleh elektroda. Proses ini dilakukan pada alat kotoran. Alat ini digunakan untuk pengumpulan asap dan debu pada cerobong asap di industri-industri. Ujung-ujung logam pada alat kotoran menggiokan molekul dan udara dan diabsorpsi oleh debu-debu dan asap. Selanjutnya partikel bermuatan itu diikat oleh elektroda. Yang ketiga ada koagulasi kimia, adalah penggumpalan dengan menambahkan elektrolit bermuatan lawan ke dalam elektrolit. Ion-ion yang telah tertarik itu membentuk lapisan selubung. Lapisan kedua, jika selubung lapis kedua terlalu dekat, maka akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadi penggumpalan. Contoh dari koagulasi kimia adalah penjernihan air dengan tawas dan lateks yang menggumpal jika diberi asam cuka. Sifat yang kelima atau yang terakhir adalah koloid pelindung. Koloid pelindung yaitu adalah koloid yang melindungi sesama koloidnya. Tidak semua koloid dapat mengalami penggumpalan jika ditambah dengan koloid lain. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid sehingga melindungi partikel-partikel koloid tersebut. Contohnya yaitu kasein dalam susu dan gelatin pada es krim untuk mencegah penggumpalan. Proses pembuatan koloid ada dua, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi yaitu larutan menjadi koloid, dan cara dispersi yaitu suspensi menjadi koloid. Cara kondensasi adalah mengubah partikel-partikel zat yang halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, atau atom lain. Ada 4 cara kondensasi, yaitu reaksi hidrolisis, reaksi oksidasi, pengganti pelarut, dekomposisi, rangkap. Cara dispersi adalah menghaluskan partikel-partikel makroskopis menjadi partikel bersifat mikroskopis. Ada 3 cara dispersi, yaitu cara mekanik, cara peptisasi, dan cara busur Brady. Koloid hidrofil, hidrofob, dan asosiasi. Apa sih pengertian dari ketiganya? Koloid hidrofil atau yang disebut juga sebagai koloid liofil adalah fase di mana pendispersinya menyukai cairan. Koloid hidrofil mempunyai afinitas atau daya tarik terhadap mediumnya yang sangat kuat. Ciri koloid hidrofil: 1. Mengadsorpsi medium. 2. Gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dan pendispersi besar. 3. Efek tindal terlihat lemah. 4. Dapat kembali ke bentuk semula setelah mengalami dehidrasi air. 5. Stabil baik konsentrasi zat terdispersi kecil maupun besar. 6. Tidak mudah mengendap dengan pertambahan elektrolit. 7. Viskositas koloid lebih besar daripada medium. Contoh, sabun, deterjen, gelatin, kanji, protein. Koloid hidrofob. Koloid hidrofob adalah koloid yang fase terdispersinya tidak memiliki kemampuan menarik medium pendispersi atau rendah pada air. Ciri-ciri koloid hidrofob: 1. Tidak mengadsorpsi medium. 2. Gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dan pendispersi kecil. 3. Efek tindal terlihat jelas. 4.
tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah mengalami dehidrasi air atau irreversible. 5. Stabil jika konsentrasi zat terdispersi kecil. 6. Mudah mengendap dengan penambahan elektrolit. 7. Viskositas koloid relatif sama dengan medium. Contoh dari koloid hidrofob yaitu sol logam, sol belerang, sol sulfida, sol FeOH3, susu, serta mayonnaise. Baiklah, materi penghujung atau materi terakhir kita pada video ini adalah koloid asosiasi. Apa sih koloid asosiasi itu? Koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Koloid asosiasi tersusun atas partikel yang terdiri atas 1. Gugus kepala bersifat hidrofil dan polar. 2. Gugus ekor bersifat hidrofob dan non-polar. Selesai sudah materi koloid kami ucapkan Thank you so much!